Kisah Sultan Toha, pahlawan nasional dari Jambi yang dapat julukan Pedang Agama. Sultan Taha Saifuddin merupakan pahlawan nasional asal Jambi. Namanya sudah tidak asing lagi, terutama bagi masyarakat Provinsi Jambi. Sultan Taha Saifuddin telah diangkat sebagai pahlawan nasional yang telah membumi dari negeri sepucuk Jambi 9 lurah melalui keputusan Presiden Republik Indonesia Kepres RI nomor 079 TK/1977. Sultan Taha merupakan keturunan Raja Kerajaan Melayu Jambi. Dia adalah keturunan ke-17 dari Ahmad Salim, Datuk Paduka Berhalo, dan Putri Selaras Pinang Masa. Sultan Taha dilahirkan pada 1816 di Keraton Tanah Pilih Jambi. Ayahnya adalah seorang raja di Kerajaan Melayu Jambi bernama Sultan Muhammad Fahruddin. Pahlawan yang dikenal dengan kegigihannya berjuang di tanah Jambi itu memiliki nama kecil Raden Taha Jayaningrat. Sumber lain menyebut Raden Taha Ningrat. Sejak kecil Raden Taha bersikap sebagai seorang bangsawan yang rendah hati dan suka bergaul dengan rakyat biasa. Menginjak usia remaja, Raden Taha sudah menonjolkan karakter sebagai seorang pemimpin. Anak Raja Kerajaan Melayu Jambi itu merupakan sosok yang berpendidikan teguh dan tegas dalam mengambil keputusan, bersikap terbuka, lapang dada, berjiwa kerakyatan, dan taat menjalankan agama Islam. Sultan Taha Saifuddin merupakan pahlawan nasional asal Jambi. Sultan Taha sejak kecil punya rasa ingin tahu yang kuat. Dia belajar dengan banyak guru sejak masa kecilnya. Tidak sampai di sana, pada usia remaja, untuk lebih memperdalam pengetahuan tentang ajaran agama Islam, Raden Toha menuntut ilmu agama di Kesultanan Aceh. Selama 2 tahun dia memperdalam ajaran Islam. Dari sanalah selain mendapatkan ilmu agama, dia juga mendapatkan pendidikan tentang kebangsaan. Semangat juang untuk menegakkan Islam dan tekad untuk menentang imperialisme Belanda selalu tertanam dalam jiwanya. Saat itu Belanda sudah menjadi musuh Kesultanan Aceh dan Jambi pada masa itu. Sikap Belanda yang semena-mena dianggap merugikan rakyat Jambi. Raden Toha punya semangat dan tekad untuk memerdekakan rakyat Jambi dari penjajahan. Dengan semangat dan tekad itu, Sultan Aceh kemudian menyematkan nama imbuhan padanya, yakni Saifuddin atau Pedang Agama. Kata itu diambil dari bahasa Arab yang berarti pedang agama. Sejak saat itulah Raden Toha mulai dikenal dengan nama Raden Toha Saifuddin. Kembali dari perantauannya, Raden Toha yang pulang dari Aceh disambut tulus oleh ayahnya, Sultan Muhammad Fahruddin. Dia diberi kepercayaan sebagai duta keliling. Tugasnya mempererat hubungan persahabatan dan ukhuwah Islamiyah dengan kerajaan-kerajaan sahabat di Malaysia, termasuk Singapura, juga di Patani, Thailand. Dia dikenal punya kemampuan diplomatik yang sangat bagus. Kunjungannya ke kerajaan-kerajaan sahabat selalu disambut baik. Dalam lawatan itu jualah Raden Taha Saifuddin sekaligus menimba pengalaman dari tempat yang dia kunjungi. Pada tahun 1841, ayahnya wafat. Tahtanya diserahkan kepada pamannya, Abdurrahman Zainuddin. Raden Toha Saifuddin diangkat sebagai Pangeran Ratu atau putra mahkota dengan gelar Pangeran Ratu Jayaningrat sekaligus Perdana Menteri. Dalam mengemban tugasnya itulah dia mencanangkan agar seluruh rakyat pandai membaca Al-Quran dan menulis aksara Arab. Tidak hanya itu, dia juga turut memajukan pertanian, perkebunan, peternakan, dan pengelolaan hasil hutan serta mengintensifkan penambangan emas. Semua kegiatan itu dipertanggungjawabkan kepada Pepatih Dalam, Pepatih Luar, dan Jenang. Raden Toha naik tahta ketika Sultan Abdurrahman Zainuddin wafat.
Sekitar 1850-an, dia dinobatkan sebagai Raja Kerajaan Melayu Jambi. Dalam pidato pengukuhannya, dia menyatakan rasa tidak senang terhadap Belanda. Itu pula yang menjadi alasan Sultan Taha Saifuddin membatalkan semua perjanjian yang telah dibuat sultan-sultan terdahulu, termasuk ayahnya. Dia menganggap perjanjian itu tidak adil, juga sangat merugikan rakyat dan Kesultanan Jambi. Mendengar pernyataan itu, pemerintahan Belanda memberi wewenang kepada residen yang berkedudukan di Palembang untuk berunding agar Kesultanan Jambi mau mengakui pemerintahan Belanda. Dalam rundingan itu disebutkan, Sultan Taha Saifuddin tetap berkuasa, namun wilayah kekuasaannya diakui sebagai pinjaman dari pemerintah Belanda. Dengan tegas, Sultan Taha Saifuddin tetap bersikukuh menentangnya. Sebagai pemimpin yang tegas dan berpihak pada rakyat, dia menolak negosiasi dari Belanda. Mendapat tanggapan itu, Belanda mengancam akan menurunkan Sultan Taha Saifuddin dari tahtanya. Meski begitu, dia tetap tidak berkenan untuk berunding. Bahkan dia menyatakan kerajaan Jambi adalah hak rakyat Jambi dan akan dipertahankan hingga tetes darah penghabisan. Mendengar pernyataan tegasnya, pemerintah Belanda naik pitam. Bendera perang berkibar, pertempuran tak dapat dielakkan lagi dan pecah sejak 1858. Pertempuran terus meluas hingga ke daerah-daerah di wilayah Jambi. Dalam peperangan panjang itu, Sultan Taha Saifuddin beserta pasukannya melakukan gerilya ke daerah Uluan guna menghindari kepungan musuh. Berbagai taktik dilakukan dalam pertempuran itu. Dalam pertempuran sengit itu, Sultan Taha dan pasukannya sempat melumpuhkan pertahanan Belanda di Batang Asai, sekarang masuk wilayah Kabupaten Sarolangun. Selain itu, bersama pasukannya, dia juga berhasil menenggelamkan kapal perang Hotman milik Belanda. Selama menjabat, Sultan Taha Saifuddin melakukan banyak hubungan diplomatik dengan beberapa negara seperti Turki, Inggris, dan Amerika. Tujuannya untuk memperoleh bantuan persenjataan dan amunisi guna menghadapi pertempuran dengan Belanda. Masa perlawanan terhadap Belanda di bawah kepemimpinan Sultan Taha Saifuddin berlangsung sekitar 46 tahun. Sultan Taha Saifuddin gugur dalam sebuah pertempuran sengit pada April 1904. Sekali waktu dalam pertempuran yang sengit di Petung Berdarah, Sultan Taha Saifuddin tak henti-hentinya mengumandangkan takbir. Waktu itu 27 April 1904, dini hari, di tengah dinginnya udara, pertempuran terus terjadi. Sultan Taha terus-menerus mengumandangkan takbir. Dalam pekikan takbir pula, akhirnya ajal menjemputnya. Dia menghembuskan nafas terakhir setelah Belanda mengepungnya di Petung Berdarah, sekarang masuk wilayah Kabupaten Tebu. Dia gugur dalam peperangan itu pada usia 88 tahun sebagai kusuma bangsa. Sepeninggal Sultan Taha Saifuddin, perjuangan melawan Belanda tidak sampai di situ. Satu di antara pengikut setianya, Muhammad Tahir, yang lebih dikenal dengan Raden Matahir, melanjutkan perjuangannya, memegang panji kerajaan Melayu dan rakyat Jambi. Raden Matahir adalah seorang panglima perang gerilya yang dikenal dengan sebutan Singo Kumpeh. Ini tidak membiarkan seorang pun Belanda bercokol di negeri Jambi. Namun setelah beberapa tahun bergerilya, dia pun gugur pada tahun 1907.